Laga super penting akan dihadapi Timnas Indonesia U23. Garuda Muda akan menghadapi Timnas Irak U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan itu merupakan laga perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Laga itu juga menjadi laga untuk memperebutkan tiket otomatis terakhir dari benua Asia menuju Olimpiade 2024 di Paris. Timnas Indonesia U23 harus berlaga di pertandingan perebutan posisi ketiga setelah kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal. Meski terdapat beberapa keputusan kontroversi dari wasit dan VAR dalam laga tersebut, namun tak dapat dipungkiri bahwa secara kualitas permainan, Timnas Indonesia U23 kalah telak dibanding Uzbekistan U23 yang unggul dalam transisi permainan yang baik, fisik yang mumpuni, serta mematikan peran vital lini tengah Indonesia yang dipegang Ivar Jenner dan Nathan Chuaon. Di sisi lain, Timnas Irak U23 juga kalah dengan skor serupa. Mereka kalah dengan skor 0-2 dari Timnas Jepang U23 di babak semifinal. Pertarungan antar lini Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Irak U23 akan sangat menarik untuk disimak pada laga nanti. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak bakal diperkuat oleh sang kapten yang diganjar kartu merah, Rizky Ridho Ramadhani. Jelas kekuatan lini belakang bakal berkurang tanpa adanya sosok Ridho di belakang. Peran untuk mengomandoi lini belakang sepertinya bakal dibebankan kepada Justin Hubner bersama dengan Muhammad Ferrari dan Komang Teguh. Akan tetapi, lini depan Timnas Indonesia U23 bakal lengkap kembali dengan kehadiran Rafael Strijk usai menerima akumulasi kartu kuning di laga semifinal. Ketiadaan Strijk di lini depan saat melawan Uzbekistan sangat disayangkan, sebab tak ada sosok pemain yang pandai membuka ruang dan melakukan pressing ke lini pertahanan lawan. Di sisi lain, Irak U23 bakal menjadi ujian berat bagi Garuda Muda untuk bisa menyegel satu tempat di Olimpiade 2024 Paris. Skuad Irak U23 ini terdapat 5 pemain yang telah mencicipi caps timnas senior, yakni Zaid Tahsen berposisi sebagai bek dengan 8 caps dan telah mencetak 1 gol. Kemudian Mustafa Sadon yang berposisi sebagai bek kanan dengan 3 caps. Muntader Mohamed, sang kapten U23 yang berposisi gelandang serang yang memiliki 2 caps di timnas senior. Amin Al-Hamawi berposisi sebagai striker dan telah memiliki 2 caps di timnas senior, serta pemain paling berbahaya di tim Irak U23, yaitu Ali Jassim, berposisi sebagai sayap kiri dan telah memiliki 11 caps timnas senior dengan mencetak 6 assist. Ali Jassim juga merupakan top scorer di timnas Irak U23 selama ajang Piala Asia U23, di mana Ali telah mencetak 3 gol, meski 2 gol diantaranya berbuah dari titik putih. Hal ini patut diwaspadai oleh Timnas Indonesia. Pasalnya, Irak menjadi salah satu tim yang banyak mendapatkan hadiah penalti. Tentu, gesekan-gesekan di dalam kotak penalti ini bakal dimanfaatkan skuad Irak dalam merebut gol cepat terlebih dahulu. Apalagi di sisi kanan Timnas Indonesia yang menjadi kelemahan Timnas U23 selama turnamen kali ini menjadi titik yang sering diserang oleh lawan. Sisi kanan yang dijaga Rio Fahmi atau Fajar Fatur Rahman nantinya harus ekstra kerja keras menghadapi Ali Jassim yang menjadi senjata mematikan Irak dalam menyisir area pertahanan lawan. Selama perjalanan dalam turnamen kali ini, Irak U23 sempat menelan kekalahan saat melawan Thailand di laga pertama dengan skor 2-0. Akan tetapi, Irak mampu bangkit dan menjadi juara grup usai menundukkan Tajikistan dan Arab Saudi. Di babak perempat final, Irak membenamkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 sebelum akhirnya dikandaskan Jepang di babak semifinal dengan skor 2-0. Secara statistik, Indonesia dan Irak memiliki kemiripan di mana mereka sama-sama mencetak 7 gol dan menelan 7 kali kebobolan. Timnas Indonesia U23 jelas memiliki peluang untuk merebut kemenangan menghadapi Irak di perebutan juara ketiga sebagai syarat untuk mendapatkan tiket kelolosan ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 wajib untuk kembali ke permainan terbaik mereka kala menghadapi Yordania dan Korea Selatan, di mana Indonesia mampu menguasai permainan dan mencetak gol ke gawang lawan lewat skema build-up yang padu dari para pemain timnas. Secara kasat mata, Irak U23 sebenarnya memiliki kemiripan dengan Yordania U23. Yang membedakan ialah keberadaan Ali Jassim yang menjadi pemain kunci dari skuad singa Mesopotamia tersebut. Mengunci pergerakan Ali Jassim bakal menjadi faktor Indonesia dapat mampu merebut kemenangan di laga maha penting kali ini. Terlebih, para pemain asuhan Sintayong harus melepas rasa tegang yang ada di pundak mereka kala berada di lapangan.
Sebab faktor kekalahan saat melawan Uzbekistan U23 kemarin salah satunya ialah nervous yang mereka alami di lapangan yang membuat skuad Garuda Muda tak mampu mengembangkan permainan dan tampil maksimal di laga tersebut. Bermain lebih enjoy dan tanpa beban dapat merefreshkan pikiran sehingga pengambilan keputusan di lapangan dapat lebih baik lagi dalam membangun serangan. Semoga hasil terbaik yakni kemenangan didapatkan skuad Garuda menghadapi juara Piala Asia U23 edisi pertama tersebut pada 2013 yang lalu, sehingga penantian 68 tahun lolos ke Olimpiade kembali dapat terulang di laga Kamis malam ini. Jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.